Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Istiqomah SPMP, salah satu dosen di program studi agroteknologi Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Spesialisasi saya adalah mengajar bidang agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Mata kuliah teknologi pasca panen dan pengolahan hasil produk pertanian merupakan mata kuliah wajib yang ada pada semester gasal dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kode mata kuliah 0650510. Mata kuliah teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian merupakan kuliah yang mempelajari peran teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dalam usaha bidang pertanian atau agribisnis agar mahasiswa mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian beserta inovasi-inovasi pengolahan produk pertanian dan kaitannya dengan mata rantai agribisnis juga pemasaran. Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa melalui mata kuliah ini merupakan bekal untuk menentukan penanganan dan proses pengolahan hasil produk pertanian yang dibutuhkan untuk mendapatkan karakteristik produk hasil pertanian yang bermutu, aman, dan diterima di kalangan konsumen, dan juga bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi atau value added. Capaian pembelajaran mata kuliah teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, karakteristik produk segar, produksi, distribusi, dan pemasaran. Yang kedua, mahasiswa memahami penanganan pasca panen di lahan, penanganan distribusi hasil pertanian, kerusakan produk pertanian, dan kemasan, serta mutu produk hasil pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tahapan pasca panen dan jenis kerusakan pasca panen, hama penyakit pasca panen, serta rantai pendingin dan teknologi pengemasan produk segar. Yang keempat, mengaplikasikan teknologi pengawetan dan pengolahan hasil pertanian produk pangan, non-pangan, dan minyak atsiri. Yang kelima, mampu memahami pengujian hasil pertanian, uji kimia, fisik, mikrobiologis, dan sensoris. Yang keenam, mampu melakukan inovasi pengolahan hasil pertanian, produk nabati, dan hewani. Adapun materi pokok pembahasan dalam perkuliahan ini meliputi pendahuluan, yang kedua, pasca panen hasil sifat dan karakteristik bahan segar serta penanganan pasca panen di lahan. Yang ketiga, distribusi hasil pertanian, penanganan kerusakan hasil pertanian, kemasan, dan mutu produk hasil pertanian. Yang keempat, teknik pasca panen, tahapan pasca panen, dan jenis kerusakan pasca panen. Yang kelima, teknik pasca panen berkaitan dengan hama penyakit pasca panen, rantai pendingin, dan teknologi pengemasan produk segar. Yang keenam, teknologi pengawetan, pengeringan, dan penggaraman. Yang ketujuh, teknologi pengawetan pada kadar gula tinggi dan pengalengan. Yang ke-8, pengolahan hasil pertanian pangan dasar, pengolahan dengan suhu panas. Yang ke-9, pengolahan hasil pertanian pangan secara kimiawi dan mikrobiologi. Yang ke-10, pengolahan hasil pertanian essential oil atau minyak atsiri. Yang ke-11, pengolahan hasil pertanian produk non-pangan, biogas, biodiesel, biofuel. Yang ke-12, pengujian terhadap hasil pertanian, uji kimia, fisik, mikrobiologi, dan sensoris. Yang ke-13, inovasi pengolahan hasil pertanian produk nabati. Yang ke-14,
inovasi pengolahan hasil pertanian produk hewani. Strategi pembelajaran teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment yang saya terapkan dalam mata kuliah ini, aspek delivery yaitu cara menyampaikan perkuliahan. Saya di dalam perkuliahan yang dilakukan sebanyak 16 kali ini dengan 14 kali pertemuan selain UTS dan UAS, 14 kali pertemuan secara hybrid learning, offline tatap muka di kelas, juga perkuliahan online. Dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, tugas terstruktur, presentasi, pemberian handout, praktikum, dan ujian lisan maupun tertulis. Saya memberikan ujian lisan berupa password. Ketika terdapat kata-kata asing atau istilah-istilah yang saya ambil dari bahan kuliah untuk dipelajari, dicari pengertian beserta contoh-contohnya, kemudian dibahas bersama di pertemuan berikutnya sebagai password pembuka kelas. Sebagai upaya proyek penguatan mata kuliah agar mahasiswa secara aktif belajar mempersiapkan dirinya, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bereksplorasi ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan sesuai pokok bahasan, menguasai pengertian istilah-istilah baru dan asing tiap pokok bahasan. Mempelajari secara mendalam tema-tema dan isu-isu penting yang berkaitan dengan teknologi pasca panen, produk hasil pertanian, pengemasan atau packaging, dan juga inovasi-inovasi pengolahan hasil pertanian terkini melalui tugas paper yang diambil dari artikel penelitian yang didiskusikan di kelas sebagai tugas kelompok agar melatih kemampuan mahasiswa untuk berdiskusi interaktif. Selain itu juga saya meminta biasanya kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan aksi nyata seperti latihan pengolahan hasil pertanian dan pengemasan produk hasil pertanian baik di dalam kehidupan sehari-hari seperti di rumah, untuk memasak dalam kebutuhan pokok sehari-hari, juga kebutuhan non-pangan. Selain itu juga di kegiatan praktikum di kampus. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa memiliki pengalaman pembelajaran nyata sehingga dapat menstimulus mahasiswa agar mau berinovasi melalui penugasan mandiri dan kelompok tentang pengolahan dan pengemasan produk pertanian. Interaction yaitu cara saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui sistem pembelajaran tatap muka secara luring di kelas dan daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan WhatsApp Group. Sebelum melakukan pengajaran, saya menyiapkan RPS dan out kuliah dan modul pembelajaran juga praktikum sesuai dengan kompetensi mata kuliah. Sharing bahan kuliah dan pengumpulan tugas saya lakukan dengan menggunakan Google Classroom dan Google Form yang diinstruksikan di dalam WhatsApp grup mata kuliah. Saya menggunakan aplikasi online dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengakses bahan kuliah dan tugas dimanapun dan kapanpun di luar jam perkuliahan, sehingga memudahkan komunikasi dan saya juga memberikan feedback atau tanggapan terkait pertanyaan dan juga tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Saat pembelajaran mata kuliah, saya biasanya juga memberikan pertanyaan yang mengajak mahasiswa berpikir atau didiskusikan bersama, agar mahasiswa kreatif dan kritis. Selain itu, saya juga memberikan selingan humor ringan sebagai penyegaran suasana kelas agar tetap menarik minat dan perhatian mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung.
Saya juga memberikan pujian kepada mahasiswa yang sudah berani dan mampu menyampaikan jawaban dengan tepat di kelas. Assessment. Kriteria penilaian evaluasi belajar terdiri dari beberapa komponen, yaitu partisipasi, keaktifan, dan kehadiran 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, praktikum 20%, ujian akhir semester 30%. Kriteria penilaian ini telah saya sampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama di pendahuluan yang memuat RPS, kontrak kuliah, penilaian, dan ruang lingkup mata kuliah. Bentuk tugas mata kuliah ini biasanya berupa paper, makalah, diskusi kelompok, presentasi, juga tugas mandiri dengan beberapa aturan seperti judul tugas sesuai dengan materi pokok perkuliahan, deskripsi tugas, yaitu menuliskan objek garapan tugas, batasan-batasan tugas, relevansi dan manfaat tugas, penilaian tugas berdasarkan keaktifan dan pemahaman, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas, keaktifan kesesuaian juga kebenaran hasil tugas menjadi komponen penilaian utama. Hasil penilaian saya informasikan di WhatsApp group dan juga ditempel di ruang administrasi program studi sehingga mahasiswa dapat dengan mudah melihat hasil penilaian saya. Jika nilainya kurang, saya akan mengadakan remedial agar memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperbaiki nilai yang diperolehnya secara adil. Berikut adalah salah satu cuplikan perkuliahan saya di kelas. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih. Hari ini kita kuliah Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pertemuan kedua. Sebelumnya, kita review dulu ya. Untuk pertemuan ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang tujuan-tujuan pengolahan. Ya, tujuan pengolahan apa? Silakan. Pengolahan adalah suatu proses atau cara perbuatan dalam mengelola. Ya, baik, benar ya. Terima kasih. Tujuan pengolahan di pertemuan yang lalu ya, sudah Ibu jelaskan. Tujuannya untuk apa? Pertama, meningkatkan daya simpan ya, atau pengawetan, meningkatkan mutu ya, kualitas, meningkatkan nilai ekonomi atau nilai tambah. Baik, Bu, share screen ya untuk materi hari ini. Pertemuan kedua kita ini membahas tentang pasca panen hasil pertanian ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar apa? Mahasiswa memahami karakteristik produk hasil pertanian segar dan penanganan pasca panen. Ya. Materinya sudah diunduh ya di Google Classroom kita. MK sudah diunduh? Sudah, Bu. Sudah isi absensi di Google Form yang Ibu share di grup WA? Iya, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya. Berarti sudah mempelajari ya di rumah untuk materi kita hari ini. Baik, selanjutnya kita bahas untuk hari ini karakteristik produk pertanian itu ya mengandung kadar air tinggi, respirasi tinggi, kaya nutrisi. Sehingga menyebabkan apa? Mudah rusak. Kadar air tinggi, respirasi tinggi, kaya nutrisi, tapi mudah rusak, gitu ya. Karena apa? Nah, cepat busuk,
susut, keriput, ya, sehingga mudah rusak. Sehingga perlu penanganan dan pengolahan. Respirasi. Itu apa pernafasannya? Membutuhkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, menghasilkan panas. Metabolisme itu perubahan komponen kimiawi, perubahan fisik secara tekstural, teksturnya berubah ya, dari yang keras menjadi empuk, kemudian lembek, berlendir, busuk. Perubahan sensoris dari warna, rasa, penampakan. Warna mulai dari hijau mungkin ya pada saat dia masih muda, kemudian ke kuning-kuningan, merah, matang, masak, coklat, lalu sampai ke hitam-hitaman, busuk ya. Rasa juga begitu, ada perubahan mulai dari kecut atau asam, kemudian ya, atau mungkin hambar, tidak ada rasa, kemudian baru ada rasa, kecut, sedikit asam, dan manis muncul sampai ke tekstur lembek itu busuk ya, rasanya sudah asam-asam kepahitan. Transpirasi, ada perubahan tekstur karena menguapnya air. Produk menjadi kering atau keriput ya, karena ada panas dari luar matahari ya. Mudah rusak. Contohnya ini ada produk ini ya, dari hasil ternak. Ini daging, ikan, telur, ayam di sini ya. Baru ini buah segar, sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran seperti apa saja hari-hari sedang kita makan ya. Jadi tidak asing. Ada mudah rusak. Kenapa? Jaringan pelindungnya rusak. Ketika setelah dipanen, dilakukan panen ya, dipisahkan dari akar, batang, daunnya, dia tanaman itu jaringan pelindungnya rusak. Jaringan dalam terbuka, potong misalnya dari buahnya ke dari tangkainya. Komposisi kimiawinya memang gitu ya, sehingga dia ada proses selanjutnya mudah rusak. Nah, bahan-bahan pertanian ini secara kimiawi mengandung kadar air yang tinggi, lebih besar dari 70% ya. Low in protein, dia rendah protein, kurang dari 3,5%, dan rendah lemak, kurang dari 0,5%. Important source of digested and non-digested carbohydrates ini, dia mengandung bahan-bahan yang penting untuk tubuh kita. Seperti kayak nutrisi ya, gizi, vitamin, karbohidrat. Terus secara fisik dia ada bentuknya, warna, color ya, teksturnya, ada aromanya. Seperti buah, contohnya buah apa yang aromanya sangat menyengat? Durian. Durian. Ya, Durian. Teksturnya Cempedak. cempedak, oranye. Biologis, mengandung enzim, mikrobiologis, dan makrobiologis. Secara biologis ya memang kandungannya seperti ini ya. Nah, tujuan penanganan pasca panen itu mencegah kerusakan fisiologis dan mikrobiologis, mencegah penyusutan, mencegah kerusakan fisik, mencegah kontaminasi hama, meningkatkan mutu hasil pertanian, meningkatkan daya simpan. Nah, dari sini adakah yang kesulitan memahami kerusakan fisiologis, kerusakan mikrobiologis? Ada yang tahu tentang kerusakan fisiologis? Maksi, Oh ya, silakan Maksi. kerusakan biologis, penyebab kerusakan biologis dari dalam tanah. Pengaruh etilen penyebab kerusakan biologis dari luar yaitu hama dan penyakit, Bu. Oh ya, baik. Benar ya jawabannya. Kalau di yang kita ketahui biasanya proses pematangan buah itu biasanya karena bahasa awamnya orang menyebutnya dengan karbit ya. Kalau belum matang biasanya pisang itu diberi karbit ya biar cepat matang. Nah, itu juga menyebabkan kerusakan secara
fisiologis dan mikrobiologis secara cepat nantinya karena proses pematangan. Kerusakan fisik. Ada yang tahu kerusakan fisik? Saya, Bu. Kerusakan fisiknya. Baik, silakan. Kerusakan fisik itu biasa diakibatkan dari misalnya pas panennya teknik memanennya salah, terus teknik penyimpanannya Betul. kayak misalnya semangka dilempar-lempar pecah. Ya. Kayak gitu, Bu. Benar ya jawabannya dari Iqbal. Ada yang punya pendapat lain? Gitu ya. Kontaminasi hama. Contoh hama yang menyerang hasil panen. Contohnya apa? Hama? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu, kayak lalat buah biasa menyerang Lalat pada buah, tanaman betul. nangka, Ya, cempeda. betul. Kayak gitu, Bu. Ada tikus, lalat buah, gitu ya. Kutu, termasuk ya. Nah, sifat-sifat hasil pertanian, ya, dia dari produksi, distribusi, dan pemasarannya, ada perishable. Perishable ini mudah rusak, tadi sudah kita bahas ya, mudah rusak karena apa? Memang dia secara kimiawi, biologisnya mengandung enzim-enzim dan bahan-bahan penting yang makrobiologis dan mikrobiologis yang menyebabkan dia mudah rusak. Voluminous atau bulky, dia itu memiliki volume besar, ukurannya banyak, ukurannya besar, bermacam-macam, tapi sebenarnya nilainya itu sedikit atau kecil. Makan tempat jika digudangkan ya. Contohnya adalah ketika kita panen singkong, panen ubi, itu membutuhkan tempat yang luas. Berat ya, namun harganya murah. Itu namun masuk voluminous atau bulky, gitu ya. Musiman. Nah, bisa dipanen atau diproduksi dengan jangka waktu tertentu, ada masanya. Misalnya padi 3 bulan sampai 4 bulan. Ayam bisa dipanen, ayam potong berapa bulan? 2 bulan sampai 2 bulan setengah misalnya ya. 3 bulan sama masa istirahat kandang. Jadi ya musiman. Musim rambutan, musim durian. Nah, tidak sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan ada, gitu ya. Jadi musim. Kualitas beragam, ukuran, berat, bentuk, aroma, dan kesegaran bermacam-macam. Meskipun dia dalam satu pohon, satu jenis misalnya, ukuran, beratnya, bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kualitasnya juga bermacam-macam. Letaknya biasanya di pedesaan. Biasanya yang lahannya masih luas ya di pedesaan. Ada di perkotaan, namun biasanya untuk pertanian yang memanfaatkan lahan-lahan sempit gitu ya, lahan pekarangan atau mungkin bisa hidroponik. Pasca panen hasil pertanian, cara penanganannya dilakukan penyimpanan. Ya, produk ditempatkan di tempat yang mampu menahan, menambah ketahanannya. Ada prosesnya, tahapannya, mulai dari pre-cooling. Pre-cooling itu ya ada pendahuluan ya, pendahuluan pendinginan. Terus curing itu masuk ke pemulihan. Terus bunching itu masuk ke pengikatan. Washing itu pencucian, cleaning itu pembersihan ya. Cleaning, terus sortasi itu pemilahan. Nah, dari sini mungkin ada contoh ya, ketika kita panen hasil pertanian, contohnya adalah sayuran, panen sawi, kangkung, bayam, misalnya ya. Ada proses setelah dipanen dari lahan atau kebun, dipisahkan ya, yang kotor, yang daun tua, yang kurang bagus dipisahkan dengan yang bagus, dicuci, dibersihkan ya, ada dipisahkan dari kotorannya, diikat. Nah, seperti itu tahapan-tahapan
dalam penanganan pasca panen. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan distribusi. Dari sini ada pertanyaan mengenai perkuliahan kita hari ini. Sudah paham ya semuanya? Adakah pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Dari sebelumnya Ibu ada menjelaskan tentang kerusakan mekanis, biologis. Nah, Maksi kurang mengerti yang di kerusakan mekanis, Ibu. Kerusakan mekanis ya. Bu. Baik, Saya, Bu. dijawab ya. Oh ya, silakan. Elin atau GMP, Lydia? Bu. Ya, silakan. Elin, Bu. Oh ya, Elin, silakan Elin. Good manufacturing practices. Praktis ya. Sistem untuk Silakan. untuk memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas. Oh ya, baik, betul ya jawabannya. GMP atau Good Manufacturing Practice itu adalah suatu pedoman cara memproduksi pangan ya. Yang baik, tujuannya apa? Dia agar produsen itu menghasilkan produk yang bermutu, yang berkualitas gitu ya. Sesuai dengan keinginan konsumen, tuntutan konsumen. Sehingga kalau kita sebagai konsumen atau pembeli itu pasti ingin beli produk itu yang aman, kualitas, bagus untuk kesehatan itu ya, tidak membahayakan kesehatan. Nah, seperti itu yang dimaksudkan GMP itu adalah pedoman cara memproduksi pangan yang baik dan berkualitas. Itu ya, betul ya? Sehingga terjamin mutunya bagi konsumen untuk dikonsumsi. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kita ketemu di minggu depan ya. Ibu share tugas ya untuk minggu depan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang semuanya. Ibu langsung. Siang, Bu. Terima kasih.